Iya. Sebenarnya saya sudah banyak nulis di Stockbit mengenai cara saya pilih saham. Jadi saya ini nyari super return ya. Jadi saya kalau saya berpikir bahwa saya nggak mau cari mediocre return, saya nggak mau cari yang cuma dapat 5%, 10%. Jadi saya dengan gitu saya harus cari big why-nya. Jadi saya coba ke arah sana dan saya harus mencari tahu ini dengan story-nya gitu. Jadi saya pakai pendekatan top down. Jadi saya pilih saham itu berdasarkan big story-nya nih kemana nih. Big story-nya kemana, arah anginnya kemana. Nah, kalau sudah ketemu big story-nya, kalau sudah ketemu arah anginnya, saya tinggal milih nih sektor apa yang kena imbas nih. Jadi misalkan story ini nih, kalau story ini kejadian nih, imbasnya ke sektor mana nih yang kebagian gitu kan. Nah, kalau udah dapat kebagian anginnya gitu ya, itu sih udah tinggal nunggu waktu aja ya. Jadi kalau big story udah dapat, sektor udah dapat, saham itu saya milih istilahnya saya nggak perlu lihat laporan keuangan detail lah, lihat ini, lihat itu, aduh itu pusing lah. Buat saya tuh lihat PR, lihat LK itu pantes. Waduh, ada yang ketawa tuh Mas. Yang baju hijau ketawa tuh. Hati-hati karena loh. gini, kalau kita lihat laporan keuangan tuh kayak kita punya mantan, itu kita nggak bisa lupa, kita nggak bisa move on. Itu kan kerja kemarin. Oke, menarik. Yang saya lihat tuh gini, boleh tuh. Yang saya lihat tuh ke depan nih gimana. Jadi ke depan nih ada apa? Sekarang gini, orang bilang misalkan ya satu industri hancur nih, tapi kalau story di depannya bagus, itu laporan keuangan kan akan mengikuti dengan sendirinya gitu loh. Dia akan adjust dengan sendirinya. Jadi kalau kita laporan keuangan tuh ngulik-ngulik, aduh capek Mas, saya pusing. Jadi saya cuma cari big story-nya apa, terus ketemu sektor apa yang kena imbas, terus saya tinggal pilih sahamnya nih. Sahamnya apa? Nah, saya biasanya pilih saham tuh dua. Saya biasanya asset play, itu buat arus kas saya. Saya biasa pilih yang bagus lah, yang buat dividen saya. Jadi kalau saya ada apa-apa, saya ada dividen. Yang kedua, saya biasanya ambil leverage play. Jadi saya ambil perusahaan yang satu industri itu dia punya komposisi utangnya tuh besar. Kenapa? Karena kalau lagi pas jatuh itu, biasanya kalau sektor lagi nggak menguntungkan ya, itu yang paling jatuh itu yang leverage play. Jadi kalau udah hancur banget. Nanti begitu comeback dia pasti paling kenceng. Nah disitulah bonus saya. Jadi saya pakai booster di sana gitu loh. Jadi komposisi saya begitu gitu loh. Nah itu sih yang saya lakuin. Nah untuk story yang dekat ini apa? Jadi sebenarnya story itu sama sebenarnya story COVID kemarin ya. Story COVID itu ini story yang sebenarnya kejadian 10 tahun sekali nih. Lumayan nih big story-nya ya. Jadi COVID kemarin tuh story besarnya yang saya lihat ya, dari atasnya tuh bahwa ini akan cetak uang luar biasa banyaknya tuh brutal banget lah cetak uangnya sampai kira-kira. Dari situ apa sih efeknya ke depannya? Kalau kita mikir efeknya waktu itu ITMP atau Indi rugi, mana orang fundamentalis LK itu bisa beli Indi, bakalan lah orang minus gitu. Tapi ke depannya nih ada apa gitu kan? Kalau misalkan itu easy money, cetak uang banyak kan itu artinya kan uang gampang, cheap money gitu loh. Karena cheap money, akhirnya ekonomi berkembang dengan baik, semua pulih gitu kan. Tapi ada hal besar lagi, yaitu apa? Inflation. Inflation itu udah pasti kejadian ya. Sekarang which is kejadian ini kan, yang saya ngomong 2 tahun lalu mengenai inflation ini. Nah kalau udah inflation ini kan orang mesti hedging. Hedgingnya kemana? Ya sudahlah ke komoditas. Jadi kalau ditanya sama apa saya punya sekarang, ya mostly saya punya komoditas. Tapi untuk yang leverage, saya udah kurangin sekarang. Saya udah lebih banyak ke asset play. Oh, bentar. Berarti bumi lu udah buang, Bang? Oh, belum. Kan dulu. Itu nanti dulu. Pantes jatuh kemarin ya. Jangan mikir situ dulu. Ini kita baru ngomong story. Sabar. Kita calm down. Jangan main langsung ke Oke, berarti saya simpulkan ya. Ya, saya memang suka banyak lah yang suka. Saya juga suka baca tulisannya Pak Riki. Jadi berarti saya simpulin ya, Pak Riki itu lebih mengedepankan top down analisis ya, makro. Oke, baru ke sektoral. Tahu nih anginnya akan kemana, baru mainlah ke sana ya. Nggak mau mencari return yang mediocre. Terus laporan keuangan itu
sebagai masa lalu. Ya, mantan ya. Ganjalan pintu. Waduh, ini ngeri nih kalau beneran. Saya ada dosen akuntansi ya. Iya dong, sekarang kalau kita 2020 atau buat modal 50, ya itu kan harga Ya, betul, 2019. Nggak salah, itu nggak salah. Bener juga, bener. Memang. Iya, kita lihat ke depan besoknya mau terjadi apa. Kalau dia udah 200, ya kan laporan keuangan berubah gitu loh. Jadi kita, kalau saya gitu loh, saya lebih suka curi start daripada orang lain ya. Tapi kita berpikir bagaimana kita punya keyakinan itu gitu loh. Jadi kita curi start, kalau kita mau dapat daging, ya curi start lah gitu loh. Ya. Oke.